Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Erinda Pratama, NIM B1B1222096, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah Pemerintahan Nasional, dengan dosen pengampu Bapak Alpa Beriansa, SIP MIP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan. Yang pertama ada teori pemisahan kekuasaan, yang kedua teori demokrasi, yang ketiga teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat teori negara berkonstitusional, yang kelima ajaran negara kesejahteraan, dan yang terakhir adalah ajaran sistem pemerintahan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang teori pemisahan kekuasaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya teori ini. Teori pemisahan kekuasaan atau trias politikal adalah konsep dasar dalam sistem pemerintahan modern, yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi 3 cabang yang terpisah dan saling membatasi, yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh filsuf politik Inggris pada abad ke-17, yaitu John Locke dalam karyanya yang berjudul Two Treatises of Government pada tahun 1690. Namun ide ini kemudian dikembangkan oleh seorang filsuf, Montesquieu, seorang filsuf politik Prancis, dalam karyanya yang berjudul The Spirit of the Law pada tahun 1748. Montesquieu mengembangkan ide Locke dengan menekankan bahwa pembagian kekuasaan harus saling membatasi dan seimbang sehingga tidak satu cabang pemerintahan dapat mengambil kendali penuh atas kekuasaan. Ia juga menekankan bahwa cabang-cabang tersebut harus bekerja secara independen satu sama lain, namun tetap memiliki kemampuan untuk mengawasi satu sama lain. Konsep pemisahan kekuasaan kemudian diadopsi oleh para pendiri negara Amerika Serikat dalam konstitusi mereka pada tahun 1787. Konstitusi Amerika Serikat mengadopsi sistem pembagian kekuasaan yang terpisah antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan adanya tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau oleh suatu politik pihak lain. Dalam banyak negara modern, konsep pemisahan kekuasaan menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan mereka. Meskipun begitu, menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dengan cara yang sama dan beberapa negara masih menghadapi tantangan dalam mengimbangi kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Dalam teori ini, ada juga beberapa tokoh yang terkait dengan teori pemisahan kekuasaan atau trias politikal adalah yang pertama ada John Locke. Filsuf ini berasal dari Inggris abad ke-17 yang pertama kali mengusulkan konsep pembagian kekuasaan dalam karyanya Two Treatises of Government pada tahun 1690. Ada yang kedua yaitu Montesquieu, filsuf politik Prancis pada abad ke-18 yang mengembangkan ide Locke dengan menekankan bahwa pembagian kekuasaan harus saling membatasi dan seimbang. Konsep ini kemudian dikembangkan dalam karyanya The Spirit of the Law pada tahun 1748. Dan yang ketiga ada James Madison, yaitu salah satu pendiri negara Amerika Serikat dan penulis Konstitusi Amerika Serikat yang memainkan peran penting dalam merumuskan sistem pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Dan yang keempat yaitu ada Alexander Hamilton, salah satu pendiri negara Amerika Serikat yang juga memainkan peran penting dalam merumuskan sistem pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Dan yang kelima ada Jean-Jacques Rousseau, adalah filsuf politik Prancis
abad ke-18 yang mengkritik konsep pemisahan kekuasaan karena ia menganggap bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan sejati dan bahwa pembagian kekuasaan hanya akan menghasilkan korupsi dan tirani. Dan yang keenam ada Baron de Montesquieu, filsuf politik Prancis abad ke-18 yang mengembangkan ide Lux dengan menekankan bahwa pembagian kekuasaan harus saling membatasi dan seimbang. Konsep ini kemudian dikembangkan dalam karya The Spirit of Laws pada tahun 1748. Dan yang ketujuh ada John Stuart Mill, filsuf politik Inggris abad ke-19 yang mengembangkan ide pemisahan kekuasaan dengan menekankan bahwa sistem ini diperlukan untuk melindungi kebebasan individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kedelapan ada Thomas Jefferson, salah satu pendiri negara Amerika Serikat dan penulis Deklarasi Kemerdekaan yang juga memainkan peran penting dalam merumuskan sistem pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang sejarah munculnya dan tokoh-tokoh yang penting ada di teori pemisahan kekuasaan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan apa sih teori pemisahan kekuasaan itu. Teori pemisahan kekuasaan juga dikenal sebagai trias politika, menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 cabang yang terpisah dan saling membatasi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak, serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang masing-masing cabang kekuasaan. Yang pertama, cabang eksekutif. Cabang ini bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan pemerintahan, membuat keputusan-keputusan penting, dan mengawasi kegiatan pemerintah secara keseluruhan. Cabang eksekutif dikepalai oleh kepala negara atau kepala pemerintah seperti presiden atau perdana menteri. Yang kedua ada cabang legislatif, yaitu bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan kebijakan pemerintah. Adapun cabang legislatif yaitu dikepalai oleh badan-badan legislatif seperti parlemen atau kongres. Selanjutnya cabang yudikatif, yaitu bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mengadili perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda. Cabang yudikatif dikepalai oleh sistem pengadilan yang independen. Masing-masing cabang kekuasaan harus bekerja secara independen satu sama lain, namun tetap memiliki kemampuan untuk mengawasi satu sama lain. Dalam sistem pemisahan kekuasaan yang baik, tidak satu cabang pemerintahan dapat mengambil kendali penuh atas kekuasaan sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang tersebut. Dengan sistem pemisahan kekuasaan yang baik, diharapkan dalam tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Namun, sistem pemerintahan kekuasaan bukanlah jaminan mutlak terhadap terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pula kontrol internal dan eksternal, seperti sistem pengawasan kebebasan pers dan partisipasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan demi kepentingan rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan munculnya teori demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara melalui sistem pemilihan umum. Latar belakang munculnya teori demokrasi dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno pada abad ke-5, di mana istilah demos atau rakyat dan kratos atau kekuasaan digabung menjadi demos kratos yang berarti kekuasaan rakyat.
Pada masa itu, Athena menjadi pusat perkembangan demokrasi dengan sistem politik yang dijalankan oleh majelis rakyat atau dewan umum, di mana warga negara dapat memberikan suara untuk memutuskan keputusan politik yang penting. Namun demokrasi di Athena terbatas hanya pada warga negara laki-laki dewasa dan tidak termasuk wanita, budak, atau pendatang. Setelah Yunani, konsep demokrasi juga muncul dalam kebudayaan Romawi, di mana Senat dan rakyat adalah badan legislatif yang menjalankan sistem demokrasi. Selanjutnya, dalam sejarah modern, munculnya tokoh-tokoh pemikir yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan memperkuat teori demokrasi. Salah satunya adalah John Locke, seorang filsuf politik Inggris abad ke-17 yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan individu sebagai prinsip dasar demokrasi. Tokoh lain yang juga penting dalam perkembangan teori demokrasi adalah Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf politik Prancis abad ke-18 yang menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Pada abad ke-18 dan ke-19, konsep demokrasi semakin berkembang di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, di mana pemikir dan aktivis politik memperjuangkan hak-hak rakyat seperti hak suara universal dan kebebasan bicara. Perkembangan demokrasi terus berjalan dan berlanjut hingga saat ini, di mana demokrasi telah menjadi bentuk pemerintahan yang umum di seluruh dunia. Namun, demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, pengaruh uang dalam politik, dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga upaya terus dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi dan memastikan bahwa hak-hak rakyat terlindungi secara efektif. Baiklah, seperti yang ada di penjelasan tentang sejarah dan munculnya teori demokrasi, ada beberapa tokoh penting dalam teori demokrasi. Yang pertama yaitu John Locke. John Locke merupakan filsuf politik Inggris yang hidup pada abad ke-17 dan menjadi salah satu pelopor dalam teori demokrasi modern. John Locke memandang bahwa kekuasaan politik harus bersumber dari rakyat, bukan dari raja atau penguasa, dan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan individu adalah prinsip dasar dalam demokrasi. Yang kedua, ada Jean-Jacques Rousseau, yaitu filsuf politik Prancis pada abad ke-18 yang mengemukakan teori tentang kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan politik seharusnya berada di tangan rakyat dan bukan di tangan penguasa atau elit politik. Filsuf ini juga menekankan bahwa pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Dan yang ketiga ada Montesquieu, filsuf politik Prancis pada abad ke-18 yang memformulasikan konsep pemisahan kekuasaan atau trias politika yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis modern. Menurut filsuf ini, kekuasaan politik seharusnya dibagi menjadi 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keempat, yaitu ada John Stuart Mill, filsuf politik Inggris pada abad ke-19 yang memperjuangkan hak suara universal dan partisipasi politik aktif
dari seluruh warga negara termasuk perempuan. Mill juga menekankan pentingnya kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat yang berbeda atau pandangan yang berbeda dalam demokrasi. Dan yang kelima ada Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang hidup pada abad ke-19 dan menjadi simbol perjuangan untuk memperkuat demokrasi di Amerika Serikat. Filsuf ini juga memandang bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, serta bahwa hak asasi manusia dan kesetaraan adalah prinsip dasar dalam demokrasi. Dan yang keenam ada Mahatma Gandhi, aktivis politik yang berasal dari India ini yang hidup pada abad ke-20 dan memperjuangkan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris dengan cara damai. Filsuf ini memandang bahwa demokrasi tidak hanya sebatas bentuk pemerintahan, tetapi juga harus mencakup kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, dan berpartisipasi aktif dalam seluruh warga negara. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang seperti apa sih teori demokrasi itu. Teori demokrasi adalah pandangan atau pemikiran tentang cara-cara untuk mengatur dan memerintah sebuah negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis. Secara umum, teori demokrasi mengandung beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama ada kedaulatan rakyat, kekuasaan politik yang berada pada rakyat, bukan pada penguasa atau elit politik. Dalam demokrasi, keputusan politik diambil berdasarkan suara mayoritas dari rakyat. Dan yang kedua, ada hak asasi manusia, yaitu demokrasi mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan berbicara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk kebebasan pers, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pemilihan umum. Rakyat memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan umum dilakukan secara teratur dan transparan sehingga memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dan yang keempat ada keterbukaan dan transparansi, yaitu demokrasi membutuhkan keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik, sehingga memungkinkan rakyat untuk mengetahui dan memantau kinerja para pemimpin mereka. Dan yang kelima, ada perlindungan minoritas, yaitu demokrasi harus melindungi hak minoritas dan memastikan bahwa mereka tidak diskriminatif atau diabaikan dalam pengambilan keputusan politik. Dan yang keenam, yaitu ada kebebasan pers, yaitu berarti demokrasi membutuhkan kebebasan pers yang luas sehingga media dapat memberikan informasi yang benar dan objektif kepada rakyat. Teori demokrasi juga menekankan pentingnya partisipasi politik aktif dari seluruh warga negara termasuk perempuan dan minoritas. Hal ini memastikan bahwa pengambilan keputusan politik memperhitungkan kepentingan dan pandangan dari seluruh warga negara. Dalam teori demokrasi, bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan, tetapi juga secara hidup yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Selanjutnya yang ketiga ada teori negara berdasarkan atas hukum atau rule of law.
Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan munculnya dari teori tersebut. Berasal dari teori Inggris pada abad ke-17, pada saat itu raja-raja dan penguasa Inggris memiliki kekuasaan mutlak dan seringkali menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Pada tahun 1215, Magna Carta atau Piagam Besar dikeluarkan sebagai bentuk upaya untuk membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak-hak warga negara. Selanjutnya, pada abad ke-17, John Locke mengembangkan konsep rule of law sebagai ideologi yang menekankan bahwa pemerintahan harus tunduk pada hukum yang sama seperti warga negara biasa. John Locke menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kekuasaan pemerintah. Selama abad ke-18, Montesquieu, seorang filsuf Prancis, juga mengembangkan konsep kekuasaan yang terbagi atau separation of power sebagai bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Konsep ini diadopsi oleh negara-negara barat dan menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern. Konsep ini juga menjadi penting dalam pembentukan Konvensi Hak Asasi Manusia di Eropa pada tahun 1950 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Konsep ini juga menjadi prinsip penting dalam hubungan internasional dan diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia sebagai dasar dari sistem hukum mereka. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai sejarah dan munculnya dari teori tersebut. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan ada beberapa tokoh penting di dalam teori tersebut, yaitu beberapa tokoh yang dianggap penting dalam pengembangan teori negara berdasarkan atas hukum. Yang pertama ada John Locke, filsuf Inggris yang mengembangkan konsep rule of law pada abad ke-17 dan menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kekuasaan pemerintah. Dan yang kedua ada Montesquieu, filsuf Prancis yang mengembangkan konsep kekuasaan yang terbagi atau separation of power pada abad ke-18 yang menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern. Yang ketiga ada Thomas Hobbes, filsuf Inggris yang menulis buku Leviathan pada abad ke-17 di mana ia menekankan pentingnya adanya kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Dan yang keempat ada Avi Dicey, seorang ahli hukum Inggris pada abad ke-19 yang mengembangkan konsep ini sebagai prinsip fundamental dari sistem hukum Inggris. Dan yang kelima ada Hans Kelsen, seorang ahli hukum Australia yang mengembangkan teori hukum murni atau Further Theory of Law pada abad ke-20 yang menekankan pentingnya hukum sebagai dasar kekuasaan. Dan yang keenam ada Lon Fuller, seorang ahli hukum Amerika Serikat yang menulis buku Morality of Law pada tahun 1964 di mana ia menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen moral yang melindungi hak individu. Dan yang ketujuh ada Ronald Dworkin, seorang ahli hukum Amerika Serikat yang menulis buku Law and Fear pada tahun 1986, di mana ia menekankan pentingnya interpretasi hukum yang adil dan memperhatikan hak individu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan
Seperti apa sih teori negara berdasarkan atas hukum? Teori negara berdasarkan atas hukum atau rule of law merupakan suatu konsep yang menegaskan bahwa negara harus diatur oleh hukum dan harus tunduk pada hukum yang sama seperti warga negara biasa. Konsep ini juga menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak individu dalam suatu negara. Dalam teori negara berdasarkan atas hukum, hukum dianggap sebagai instrumen yang penting untuk membatasi kekuasaan pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak individu. Negara yang diatur oleh hukum juga diharap memiliki sistem hukum yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan. Konsep ini juga menekankan penting adanya jaminan hukum yang memadai, di mana setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa pandang bulu dan harus diberi kesempatan untuk membela diri secara adil. Dalam sistem hukum yang berbasis rule of law, hukum harus jelas, dapat dipahami oleh masyarakat, dan harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Penerapan teori negara berdasarkan atas hukum menjadi sangat penting dalam menjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola yang baik di suatu negara. Konsep ini juga menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern dan diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu teori negara berkonstitusional. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah dan munculnya teori tersebut. Teori negara berkonstitusional atau konstitusionalis bermula pada abad ke-17 di Inggris. Pada saat itu, terjadi perjuangan kekuasaan antara Raja James I dan Parlemen Inggris. Raja James I mengklaim bahwa kekuasaan bersifat absolut dan tidak terbatas. Sementara Parlemen Inggris menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dan diatur oleh hukum. Ketegangan antara raja dan parlemen ini memuncak pada masa pemerintahan Raja Charles I yang dikenal sebagai periode de personal rule. Pada Charles I mengeluarkan undang-undang yang tidak populer dan menuntut pajak yang berlebihan tanpa persetujuan parlemen. Hal ini memicu pemberontakan oleh parlemen yang mengarah pada Perang Saudara Inggris pada tahun 1642. Selama perang ini, kelompok yang menentang raja membentuk pemerintah sementara yang dikenal sebagai Parlemen Bersatu. Parlemen ini mengadopsi Petition of Right pada tahun 1628 yang menetapkan bahwa raja tidak boleh menahan orang tanpa alasan yang jelas, tidak menarik pajak tanpa persetujuan parlemen, dan tidak boleh mengeluarkan undang-undang tanpa persetujuan parlemen, dan tidak boleh memaksa rakyat untuk memberikan uang atau barang tanpa persetujuan parlemen. Setelah perang terjadi atau berakhir pada tahun 1651, Parlemen Inggris menetapkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau bisa disebut Bill of Rights pada tahun 1689. Undang-undang ini menetapkan bahwa raja tidak boleh mengeluarkan undang-undang, memungut pajak, atau mengumpulkan tentara tanpa persetujuan parlemen. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan hak-hak yang dilindungi oleh hukum seperti hak atas persidangan yang adil, kebebasan berbicara, dan hak untuk memohon bantuan dari pemerintah. Konsep ini juga muncul di Amerika Serikat pada abad ke-18. Konstitusi Amerika Serikat yang diratifikasi pada tahun 1789 menetapkan bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama yaitu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Konstitusi Amerika Serikat juga menetapkan hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum seperti hak atas persidangan yang adil, kebebasan berbicara, dan hak untuk memiliki senjata. Dalam perkembangan selanjutnya, teori negara berkonstitusional telah menjadi bagian integral dari sistem hukum banyak negara di dunia dan telah menjadi dasar bagi demokrasi modern dan negara hukum. Teori negara berkonstitusional juga memiliki beberapa tokoh penting. Yang pertama ada John Locke, seorang filsuf Inggris yang mengemukakan teori hak asasi manusia dan kontrak sosial dalam karyanya yang terkenal Two Treatises of Government. Locke berpendapat bahwa negara harus berdasarkan hak asasi manusia dan kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Dan yang kedua ada Montesquieu, seorang filsuf Prancis yang mengemukakan konsep pembagian kekuasaan atau separation of power dalam karyanya yang terkenal The Spirit of the Laws. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi 3 cabang: legislatif, yudikatif, dan eksekutif, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga ada James Madison, salah satu penulis konstitusi Amerika Serikat yang memainkan peran penting dalam membentuk negara berkonstitusional di Amerika Serikat. Madison mengemukakan konsep check and balance, yaitu sistem saling mengontrol antara cabang-cabang pemerintah yang berbeda. Dan yang keempat ada Thomas Jefferson, seorang politikus Amerika Serikat yang turut berperan dalam penulisan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Filsuf ini mengemukakan konsep hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum, termasuk kebebasan beragama, vers, dan pidato, serta hak atas persidangan yang adil. Dan yang kelima ada John Marshall, seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memainkan peran penting dalam memperkuat kekuatan pemerintah federal di Amerika Serikat melalui keputusan-keputusan pengadilan yang dibuatnya. Filsuf ini mengemukakan bahwa konstitusi Amerika Serikat adalah hukum tertinggi di negara ini dan harus diterapkan secara konsisten dan adil. Dan yang keenam ada Walter Bagehot, seorang ekonom dan jurnalis Inggris yang mengemukakan konsep The Efficient Secret dalam karyanya yang terkenal The English Constitution. Bagehot ini berpendapat bahwa konstitusi Inggris berdasarkan kebiasaan dan konvensi, dan efisiensi dalam sistem politik tergantung pada kemampuan para pemimpin untuk menghormati konvensi dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif. Dan yang terakhir yaitu, atau yang ketujuh, Hans Kelsen, seorang ahli hukum Australia yang mengemukakan teori normativitas atau hukum normatif of law dalam karyanya yang terkenal For the Theory of Law. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral dan harus diterapkan secara adil dan konsisten untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, itu tadi adalah tokoh-tokoh penting yang ada di teori negara berkonstitusional. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih teori negara berkonstitusional itu. Teori negara berkonstitusional adalah suatu konsep yang menekankan bahwa negara harus dibentuk berdasarkan konstitusi yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah. Dalam teori ini, konstitusi dianggap sebagai hukum tertinggi di negara tersebut dan harus diterapkan secara konsisten dan adil untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan. Adapun prinsip-prinsip utama dari teori negara berkonstitusional, yang pertama ada pembagian kekuasaan, yaitu berarti kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 cabang yang saling independen, yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang kedua ada hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi oleh negara melalui konstitusi. Dan yang ketiga ada keterbatasan kekuasaan, yaitu berarti kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum, baik melalui konstitusi maupun lembaga pengawas lainnya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan
kekuasaan. Dan yang keempat ada supremasi hukum, yaitu berarti konstitusi dianggap sebagai negara hukum tertinggi di negara tersebut dan harus diterapkan secara konsisten dan adil. Teori negara berkonstitusional juga menekankan pentingnya prinsip checks and balance, yaitu sistem saling mengontrol antara cabang-cabang pemerintah yang berbeda sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang pemerintah. Dengan demikian, negara berkonstitusional dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, serta menciptakan kestabilitasan dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kelima ada ajaran negara kesejahteraan atau welfare states. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah atau latar belakang munculnya dari ajaran negara kesejahteraan ini. Ajaran negara kesejahteraan atau welfare state adalah sebuah konsep politik dan sosial yang menekankan pentingnya negara dalam memberikan perlindungan sosial, layanan publik, dan dukungan finansial kepada rakyatnya. Konsep ini muncul pada akhir abad ke-19, pada awal abad ke-20 sebagai tanggapan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang sulit pada masa itu, termasuk ketimpangan sosial, kemiskinan, dan perburuhan yang tidak adil. Pada awalnya, negara kesejahteraan diimplementasikan di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Swedia. Di Inggris, konsep negara kesejahteraan muncul sebagai tanggapan atas kondisi buruh yang sangat buruk pada era industrialisasi. Pemerintah Inggris mulai berlakukan undang-undang yang menjamin hak-hak sosial dan ekonomi bagi rakyatnya, seperti hak atas perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, ada juga program-program sosial seperti jaminan sosial dan tunjangan pengangguran juga mulai diterapkan. Dan di Jerman, konsep negara kesejahteraan muncul sebagai bagian dari politik kebangsaan sosial yang dicadangkan oleh Otto von Bismarck pada abad ke-19. Tujuan utama dari politik ini adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan mendorong persatuan nasional. Pemerintahan Jerman mulai memberikan tunjangan pensiun, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan kepada rakyatnya. Sementara itu, untuk di negara Swedia, konsep negara ini kesejahteraan muncul sebagai bagian dari politik kebijakan sosial demokrat atau bisa disebut sosial demokrati yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara. Pemerintah Swedia memberikan jaminan sosial, perumahan yang terjangkau, dan layanan kesehatan gratis kepada rakyatnya. Konsep kesejahteraan kemudian menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-20, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara di Asia. Di Amerika Serikat, konsep ini muncul sebagai tanggapan atas depresi besar pada tahun 1930-an. Pemerintah Amerika Serikat mulai memberikan tunjangan sosial dan program-program pendidikan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial. Secara keseluruhan, munculnya konsep negara kesejahteraan di dunia adalah sebagai tanggapan atas kondisi sosial dan ekonomi yang sulit pada masa itu. Konsep ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial, layanan publik, dan dukungan finansial kepada rakyatnya sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu tokoh penting yang ada di ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Negara kesejahteraan atau welfare state adalah suatu konsep yang menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran aktif dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan sosial bagi seluruh warganya. Yang pertama ada William
Beveridge, seorang ekonom Inggris yang merancang sistem kesejahteraan sosial modern Inggris, dia menulis sebuah laporan pada tahun 1942 yang menyarankan pembentukan sistem jaminan sosial yang luas. Dan yang kedua ada Franklin, yaitu Presiden Amerika Serikat yang dikenal karena New Deal-nya program reformasi ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk membantu warga Amerika keluar dari depresi besar. Dan yang ketiga ada Beatrice Webb, seorang sosiologi dan reformis sosial Inggris yang bekerja untuk memperbaiki kondisi buruh di Inggris pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia juga membantu mendirikan Fabian Skiti, kelompok reformasi sosial yang masih aktif hingga saat ini. Dan yang keempat ada John Maynard, seorang ekonom Inggris yang mempopulerkan konsep intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia juga mendukung pembentukan sistem kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ada William Julius Wilson, seorang sosiologi Amerika yang mempelajari kemiskinan dan ketidaksetaraan di Amerika Serikat. Dia juga menyarankan adanya perubahan kebijakan yang fokus pada perbaikan ekonomi dan sosial sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan. Dan yang keenam ada Amartya Sen, seorang ekonom India yang dikenal karena kontribusinya pada pengembangan teori kesejahteraan. Dia menekankan pentingnya melihat kesejahteraan dalam perspektif yang lebih luas daripada sekedar pendapatan atau kekayaan. Dan yang ketujuh ada Richard Titmuss, seorang sosiolog Inggris yang mempelajari sistem kesejahteraan sosial dan mengusulkan penggunaan darah donor sebagai contoh untuk memperlihatkan manfaat dan pemberian sosial. Dan yang kedelapan ada Esping Andersen, seorang sosiolog Denmark yang mengembangkan klasifikasi 3 jenis negara kesejahteraan liberal, negara kesejahteraan konservatif, dan negara kesejahteraan sosialis. Dan yang kesembilan ada T.H. Marshall, seorang sosiolog Inggris yang menulis tentang konsep kewarganegaraan sosial di mana negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak sosial dan ekonomi warganya. Itulah beberapa tokoh ajaran negara kesejahteraan yang terkenal. Konsep ini telah berkembang dan diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia sebagai salah satu untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan sosial bagi warga negaranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan seperti apa dan apa sih ajaran negara kesejahteraan itu. Untuk lebih tepatnya saya akan menjelaskan sedikit atau lebih detail. Negara kesejahteraan atau welfare state adalah konsep pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga negara. Ada beberapa prinsip juga dan kebijakan yang terkait dengan negara kesejahteraan. Yang pertama, perlindungan sosial, yang berarti negara kesejahteraan memberikan perlindungan bagi warga negara yang membutuhkan seperti tunjangan pengangguran, tunjangan keluarga, tunjangan cacat, dan tunjangan kesehatan. Yang kedua, distribusi pendapat yang merata. Negara kesejahteraan mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusi pendapat secara merata. Hal ini dilakukan melalui pajak progresif dan program-program sosial yang mengalir dana kelompok kaya ke kelompok miskin. Dan tiga, ada pendidikan dan kesehatan gratis. Negara kesejahteraan menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan yang gratis atau dengan biaya yang terjangkau bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Dan yang keempat, ada pekerjaan yang layak. Negara kesejahteraan mempromosikan penciptaan lapangan kerja yang layak dan memberikan perlindungan bagi pekerja dengan jaminan sosial yang mencakup tunjangan pensiun dan asuransi kesehatan. Dan yang kelima, ada pajak dan pengeluaran yang adil. Negara kesejahteraan mengenakan pajak yang profesional dan adil kepada seluruh warga negara dan mengelola pengeluaran pemerintah dengan cara efektif dan efisien.
Negara kesejahteraan dapat diimplementasikan dengan cara berbeda di berbagai negara tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan politik masing-masing negara yang dianggap sebagai negara kesejahteraan yang sesuai, antara lain Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Belanda. Dan yang terakhir atau yang keenam ada ajaran sistem pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah atau latar belakang munculnya dari ajaran sistem pemerintahan ini sendiri. Ajaran sistem pemerintahan telah ada sejak zaman kuno, di mana bangsa-bangsa seperti Mesir, Yunani, dan Romawi telah mengembangkan berbagai bentuk sistem pemerintahan di zaman modern. Berbagai teori tentang sistem pemerintahan juga telah muncul seperti demokrasi, monarki, republik, dan lain-lain. Salah satu teori awal tentang sistem pemerintahan adalah teori mandat ilahi yang dianut oleh raja-raja di Mesir kuno. Menurut teori ini, raja-raja dianggap sebagai dewa atau perantara antara dewa dan rakyat. Teori ini juga dianut kaisar di Cina dan Jepang. Di Yunani kuno, terdapat dua bentuk sistem pemerintahan yang terkenal, yaitu demokrasi dan oligarki. Dan di Athena, demokrasi berkembang sebagai bentuk sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik. Sementara itu, di Sparta, sistem pemerintahan oligarki yang lebih otoriter diterapkan. Di Romawi kuno, sistem pemerintahan republik diterapkan di mana kekuasaan dipimpin oleh konsul yang dipilih secara demokratis. Namun, pada akhirnya, sistem pemerintahan Romawi berubah menjadi monarki setelah Julius Caesar mengambil alih kekuasaan sebagai diktator. Pada abad ke-18, pemikir-pemikir seperti John Locke dan Montesquieu mengembangkan teori tentang pemerintahan yang terdiri dari 3 cabang kekuasaan, yaitu legislatif dan yudikatif dan eksekutif. Teori ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan modern seperti diterapkan di Amerika Serikat dan sebagian besar di negara di dunia. Secara perkembangan atau secara umum, sistem pemerintahan terus berubah seiring dengan perubahan zaman dan situasi politik yang ada. Dalam masyarakat yang berbeda, berbagai sistem pemerintahan yang berbeda juga dapat diterapkan tergantung pada nilai-nilai dan budaya masyarakat tersebut. Lanjut, saya juga akan membahas atau menjelaskan beberapa tokoh penting yang ada di ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama ada Plato. Plato adalah filsuf Yunani kuno yang menulis banyak tentang politik dan pemerintahan dalam karyanya The Republic. Ia mengajukan tentang negara ideal yang dipimpin oleh sekelompok orang bijak atau filosof. Dan yang kedua ada Aristoteles sebagai seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal. Aristoteles menuliskan banyak tentang politik dan pemerintahan. Dia memikirkan berbagai bentuk pemerintahan termasuk monarki, aristokrasi, dan demokrasi, serta mengajukan konsep-konsep seperti konstitusi, persamaan, dan hukum. Dan yang ketiga ada Niccolo Machiavelli, adalah seorang filsuf politik Italia pada abad ke-16 yang terkenal karena karyanya The Prince. Dia menulis tentang bagaimana seorang penguasa harus bertindak untuk mempertahankan kekuasaannya, bahkan jika itu berarti melakukan tindakan yang tidak bermoral. Dan yang keempat ada John Locke sebagai seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. John Locke menyumbangkan banyak ide tentang politik dan pemerintahan. Dia mempercayai bahwa pemerintah harus terbatas oleh hukum dan bahwa hak asasi manusia harus dihormati. Dan yang kelima ada Jean-Jacques adalah seorang filsuf Prancis pada abad ke-18 yang terkenal karena karyanya The Social Contract. Dia memikirkan bagaimana masyarakat dapat bekerja sama secara damai dan mengajukan konsep
kedaulatan rakyat, dan kehendak umum. Yang keenam ada Karl Marx sebagai seorang filsuf Jerman pada abad ke-19. Ia mengembangkan teori politik dan ekonomi yang dikenal sebagai Marxisme. Dia mempercayai bahwa pemerintah harus dimiliki oleh rakyat dan bahwa kapitalisme menyebabkan ketidakadilan sosial. Dan yang ketujuh ada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin politik dan spiritual India yang terkenal karena kampanyenya yang damai untuk kemerdekaan India dari Inggris. Dia juga mengajarkan konsep-konsep seperti kebebasan dan persatuan serta memperjuangkan hak asasi manusia dan hak-hak minoritas. Dan yang kedelapan ada Nelson Mandela. Mandela adalah seorang pemimpin politik Afrika Selatan yang terkenal karena kampanyenya untuk mengakhiri sistem apartheid. Dia menjuangkan kesetaraan dan hak asasi manusia, dan setelah dibebaskan dari penjara, dia bekerja untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi di Afrika Selatan. Baiklah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan apa sih dan seperti apa ajaran sistem pemerintahan. Untuk lebih tepatnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sistem pemerintahan adalah seperangkat prinsip dan aturan yang digunakan untuk mengatur negara atau wilayah tertentu. Ada banyak jenis sistem pemerintahan yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki ajaran atau prinsip yang unik. Ada beberapa ajaran sistem pemerintahan yang umumnya ditemukan. Yang pertama ada demokrasi, yang berarti sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada tangan rakyat dan diwakili oleh para pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup kebebasan berbicara, berkumpul, dan pers yang dijamin oleh undang-undang. Dan yang kedua ada monarki, sistem pemerintahan di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang memerintah dengan bantuan parlemen atau dewan penasehat. Di beberapa monarki, kekuasaan raja atau ratu lebih terbatas dan dipisahkan dengan kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga ada otoritarianisme, sistem pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada satu orang atau kelompok kecil, dan rakyat tidak memiliki hak-hak yang sama seperti demokrasi. Otoritarianisme sering ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif oleh pemerintah. Dan yang keempat ada komunisme, yang berarti sistem pemerintahan di mana kepemilikan properti bersifat kolektif dan keputusan-keputusan dibuat oleh suatu partai politik atau dewan sentral. Prinsip-prinsip komunisme mencakup kesetaraan sosial dan ekonomi, serta penolakan atas kepemilikan individu. Dan yang kelima ada federalisme, sistem pemerintahan di mana kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal atau daerah. Di bawah federalisme, daerah-daerah dapat menentukan sejumlah besar kebijakan dan keputusan sendiri, sementara pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan keamanan. Dan yang keenam ada anarkisme, yaitu berarti sistem pemerintahan di mana tidak ada pemerintahan formal yang pemerintah dan keputusan-keputusan dibuat melalui konsensus atau kesepakatan bersama antara individu atau kelompok. Setiap ajaran sistem pemerintah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem pemerintahan yang tepat dapat membantu mencapai tujuan-tujuan sosial dan politik suatu negara atau wilayah. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.